Shalom Home Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa berkumpul lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Untuk setiap kasih setia, penyertaan dan perlindunganmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau, yang begitu mengasihi seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, Kau mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Kau mau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, tubuh dan jiwa roh kami Bapa. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan kami siap untuk memuji-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamat dipanggil namanya, katakan Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu,
biasa. Amin. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan pujian masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Mari sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji
ajaib dalam hidup kita, yang membimbing setiap hidup kita. Haleluya. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh
pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya Pastor Harapan Panjaitan senang sekali hari ini karena saya akan membagikan sedikit firman Tuhan. Tapi sebelum saya membagikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan bagi kami. Kami percaya bagaimanapun keadaan kami, Engkau tetap Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus berkatilah umat-Mu dan urapilah hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Senang sekali. Pada hari ini saya akan membahas tentang Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Dan saya akan berbicara tentang ketika tidak tahu. Sekali lagi, ketika tidak tahu. Kita baca dulu dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, camkan kata-kata ini. Jangan pernah memiliki pikiran yang negatif tentang Tuhan yang baik. Sekali lagi, jangan pernah memiliki pikiran negatif tentang Tuhan yang baik. Karena apa? Karena di dalam diri Tuhan yang baik itu tidak pernah memiliki setitik pun niat buruk dan jahat kepada manusia. Loh Pak Pendeta, pada kenyataannya saya setia mengiring Tuhan, saya setia berdoa, saya setia memberikan persembahan, perpuluhan, bla bla bla. Tapi pada kenyataannya kok hidupku ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Katanya Tuhan itu baik.
tunggu dulu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita lihat apa kata Paulus di dalam Roma 8 ayat 28 ini. Dikatakan di sana diawali dengan kata-kata kita tahu sekarang. Artinya saya Paulus umat Tuhan yang ada di Korintus sekarang tahu. Berarti kalau sekarang tahu, sebelumnya berarti tidak tahu. Sekarang tahu, apa yang mereka ketahui sekarang itu adalah ketika mereka belum tahu waktu itu. Wah, apa yang terjadi di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Paulus melatar belakangi kata-kata ini, tulisannya adalah di mana umat Tuhan, jemaat Korintus dan Paulus juga mengalami penganiayaan, penderitaan yang sangat luar biasa. Sehingga ayat 18 ini dikatakan, aku yakin. Ini yang perlu kita miliki. Paulus yakin, umat Tuhan yakin, pendeta harapan yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Jadi ojo dibanding-bandingke. Haleluya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah memiliki pikiran yang negatif tentang Tuhan yang baik. Sekalipun yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Perhatikan, jangan pernah memiliki pikiran yang negatif tentang Tuhan. Paulus berkata, sekarang saya tidak tahu. Dan saudara akan juga berkata, sekarang saya tahu. Sekarang saya tahu. Apa yang saudara tak ketahui adalah masalah-masalah, penderitaan masa lalu itu rupanya ada sesuatu yang luar biasa yang akan saudara dan saya alami. Sekarang saya tahu. Kalau sekarang saudara dan saya tidak tahu, yang menimpa, yang melanda, yang menggerogoti hidup kita, masalah, sakit, penyakit, penganiayaan, penderitaan yang sekarang ini terjadi. Kalau kita belum tahu, jangan cepat-cepat mengeluh. Jangan cepat-cepat menggerutu. Jangan cepat-cepat menyalahkan siapa-siapa, apalagi sampai menyalahkan Tuhan dan memiliki pikiran negatif tentang Tuhan. Kalau sekarang yang terjadi kita tidak tahu, yakinlah, seperti Pas Belatan, yakinlah bahwa nanti suatu saat pasti akan tahu. Amin. Sekarang saya tahu, berarti yang lalu tidak tahu. Kalau sekarang saya tidak tahu dan saya percaya, nanti yang akan datang pasti tahu. Haleluya. Apa yang diketahui oleh Paulus sampai dia mengatakan sekarang saya tahu? Apa yang diketahui oleh Paulus? Apa yang diketahui oleh Harapan? Apa yang diketahui oleh Pak Doni? Apa yang diketahui oleh Raymond? Apa yang diketahui oleh Home Ministry? Apa yang diketahui? Kita kadang lihat, dikatakan di sana adalah kita tahu sekarang. Apa dikatakan? Bahwa Tuhan turut bekerja. Nah, hari ini makanya saya memberikan temanya adalah ketika tidak tahu. Sekali lagi, ketika tidak tahu. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita ketahui. Sekali lagi, ketika kita
tidak tahu semua ini menimpa hidup kita, melanda hidup kita, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sepertinya negatif menimpa hidup kita, dan kita tidak tahu apa yang perlu kita ketahui. Apa yang perlu kita ketahui di dalam ketidaktahuan kita? Yaitu yang pertama dikatakan di sana adalah Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Jadi yang perlu kita ketahui di dalam ketidaktahuan kita adalah yang pertama, Tuhan turut bekerja. Sekali lagi, Tuhan turut bekerja. Apa artinya? Ya, Tuhan turut bekerja ada beberapa arti. Saya mau katakan Tuhan turut bekerja artinya adalah Tuhan ada di sana. Jadi ketika masalah terjadi menimpa hidup kita, hal-hal yang negatif yang tidak baik menimpa hidup kita, kita tidak tahu apa maksud semuanya ini. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan turut bekerja. Artinya Tuhan ada di sana. Anda tidak sendirian. Harapan tidak sendirian. Pak Doni tidak sendirian. Raymond tidak sendirian. Valo tidak sendirian. Kita tidak sendirian ketika masalah menimpa hidup kita. Ketika penderitaan, problema yang menimpa hidup kita, bahwa kita tidak sendirian. Karena apa? Karena Tuhan juga ada di sana. Tuhan ada di sana. Ngapain? Dia menyertai kita. Dia memperhatikan kita. Jadi dia tidak tinggalkan kita ketika masalah terjadi. Jangan sampai Anda berkata, wah, di mana Tuhan? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan tidak pernah meninggalkan, katanya Tuhan selalu menyertai. Pada kenyataannya kok saya ini ditinggalkan ketika masalah terjadi, ketika sakit penyakit, ketika tidak baik terjadi. Kok Tuhan tinggalkan saya? No, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia memperhatikan kita. Dan ada sebuah kisah, saudara. Ini ilustrasi yang sudah zaman bahola, tapi ini bagus. Yaitu tentang jejak kaki, saudara. Dikatakan waktu jalan itu baik, waktu jalan itu mulus, di dalam berjalan di pinggir pantai, ada 4 jejak kaki, telapak kaki, saudara. Dan terus berjalan ada 4 jejak kaki. Tibalah waktunya sampai ke suatu tempat yang sangat luar biasa terjal dan penuh dengan jurang yang sangat-sangat luar biasa kesulitnya. Ketika di dalam masalah ini, di dalam jurang ini, dalam hal yang sangat di lembah ini, orang ini melihat, kok jejaknya tinggal 2? Di mana 2 jejak lagi? Dia bertanya dan dia mulai berkata, mana jejak 2 tadi? 2 lagi. Tadi waktu berjalan di tempat yang baik, yang rata, ada 4 jejak kaki. Sekarang ketika di lembah, tempat yang sulit, kok tinggal 2 jejak? Tinggal saya sendiri. Di mana 2 jejak tadi? Dia mulai mengeluh. Dia mulai mengkomplain sama Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Ketika hidupnya baik, Engkau ada bersamaku. Tapi ketika hidupku susah, penuh dengan masalah, kau tinggalkan aku sendiri. Dan Tuhan berkata,
Apa masalahmu? Iya Tuhan, ini ketika dalam hal sulit, aku sendirian. Nak, kau tahu jejak siapa itu? Iya, itu jejak akulah. Jejak siapa lagi? Tidak, nak. Di tempat yang baik aku ada bersamamu. Aku berjalan bersamamu. Aku terus bersamamu. Di tempat yang tidak baik sekarang ini pun, di tempat yang jurang ini pun, aku tetap ada bersamamu. Loh, buktinya mana? Anakku yang aku kasihi, itu harus kamu ketahui, jejak kaki itu adalah jejak kakiku. Loh, jadi jejak kakiku mana? Engkau tidak berjalan karena engkau aku gendong. Aku menggendong engkau. Di tempat yang sulit, saya tahu engkau tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Oleh karena itu, aku menggendongmu dan aku berjalan. Dan itulah jejak kakiku. Saudara kan dikasih Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ketika masalah terjadi, bukan berarti Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Mungkin Tuhan lagi menggendong kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita mungkin tidak mampu. Dia menggendong kita. Haleluya. Jadi di dalam ketidaktahuan kita, ketika masalah terjadi, yang perlu kita ketahui adalah apa? Yang pertama tadi, bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita seorang diri. Dan yang luar biasanya, ketika masalah kesusahan yang berat itu terjadi, Tuhan menggendong kita. Haleluya. Jangan pernah menggerutu. Jangan pernah marah-marah. Jangan sampai kecewa dan menyalahkan Tuhan ketika Anda dan saya belum tahu mengapa semua ini terjadi. Yang kedua saudara, apa yang perlu kita ketahui adalah dikatakan selanjutnya bahwa ayat 28 tadi, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang perlu orang Kristen, orang percaya, bahwa ending dari kehidupan, ending dari masalah adalah kebaikan. Jadi yang pertama tadi, apa yang perlu kita ketahui ketika kita tidak tahu adalah Tuhan turut bekerja. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan yang kedua adalah yaitu yang perlu kita ketahui, semua yang terjadi ini adalah untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Ini ending dari pengiringan orang Kristen. Ini harus kita pegang ini sehingga kita tetap kuat. Karena apa? Karena pada akhirnya, karena apa? Karena endingnya adalah kebaikan. Haleluya. Jadi kita harus sadar ini saudara, bahwa semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa saudara? Karena dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan kebahagiaan yang penuh dengan harapan. Seperti nama pembicara hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ending dari segala sesuatunya sebagai orang percaya
adalah kebaikan. Kalau kita sadari ini saudara, kita tidak akan marah-marah. Kita tidak akan kecewa sampai kita marah-marah dan meninggalkan Tuhan. No, orang yang seperti ini karena dia tidak tahu bahwa ceritanya pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Paulus menyadari itu saudara. Dan kita juga sebagai umat Tuhan harus menyadari semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Yang buruk pun itu mendatangkan kebaikan. Luar biasa. Tapi harus sadar saudara, bukan berarti di sini kebaikan itu menurut kita. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kebaikan menurut Tuhan. Banyak orang di sini salah kaprah bahwa semuanya itu dikatakan kok mendatang kebaikan, tapi kebaikan kok nggak pernah datang. Saudaraku, lihat kebaikan apa yang dialami oleh Ayub. Saudara, apa yang dialami oleh Ayub? Kebaikan apa yang dikatakan? Bahwa Ayub pada akhirnya berkata begini, dulu kata orang aku kenal Tuhan, tahu Tuhan. Tapi sekarang aku melihat dan mengalaminya sendiri. Mengapa dia berkatakan begitu? Sekarang aku mengalami dan melihat sendiri bahwa memang Tuhan itu baik dan luar biasa. Lewat apa saudara? Lewat kejadian-kejadian yang tidak baik tadi. Lewat hal-hal yang negatif tadi. Yang melanda hidup Ayub. Di mana hartanya habis. Di mana anak-anaknya habis. Di mana istrinya meninggalkan dia. Di mana juga kesehatannya pun tidak ada bersama dengan dia. Dia sakit. Tapi perhatikan, pada akhirnya ending dari ceritanya Ayub berkata apa? Dulu kata orang, tapi sekarang aku melihat dan mengalaminya sendiri bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa. Melalui apa saudara? Melalui kesulitan demi kesulitan. Melalui masalah demi masalah. Melalui penderitaan demi penderitaan. Berjalannya waktu demi waktu. Waktu demi waktu. Waktu demi waktu. Dan pada akhirnya Ayub berkata bahwa aku melihat dan mengalami sendiri bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Sekali lagi umat Tuhan, home ministry yang dikasih Tuhan, dengarkan ini, pemirsa juga yang menonton, yang mendengarkan khotbah saya ini. Cerita dan ending dari cerita kehidupan orang Kristen, perjalanan orang-orang percaya adalah happy, kebahagiaan atau kebaikan. Sekali lagi saya katakan, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa Tuhan turut bekerja. Artinya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Seperti Yusuf, sekalipun dia harus untuk mencapai mimpinya, menggenapi mimpinya, sepertinya dalam perjalanan Yusuf itu bukan semakin baik, tapi semakin menurun. Dia dijual, habis dijual menjadi budak, habis menjadi budak dia dipenjara menjadi seorang napi, ex-napi, dan yang tidak mungkin dipercaya orang. Tapi perhatikan, dia harus lalui semua ini. Sepertinya makin merosot. Sepertinya jauh dari penggenapan. Tapi di sanalah
Yusuf melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan terus menyertai Yusuf. Di dalam penderitaan, di dalam perbudakan, di dalam jadi pembantu, dia disertai oleh Tuhan. Di dalam penjara, Tuhan juga menyertai. Di dalam dia diangkat menjadi raja, menjadi orang kedua di Mesir, dan Tuhan tetap menyertai. Haleluya. Jadi yang pertama, Tuhan turut bekerja. Yang kedua, mendatangkan kebaikan. Ini yang perlu kita ketahui. Ini yang perlu umat Tuhan ketahui, bahwa cerita perjalanan pengiringan orang Kristen adalah kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah rema firman-Mu ini terus ada dalam hidup kami, umat-Mu yang mendengarkannya. Berkati para pengurus home ministry. Berkati Pak Doni, Pak Raymond, Pak Faldo. Dan semuanya biarlah Tuhan memberkati. Dan umat Tuhan yang mendengarkan juga, Tuhan memberkati. Biarlah menjadi kekuatan bahwa akhir dari cerita perjalanan hidup kami adalah kebaikan. Itu yang perlu kami ketahui. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini
adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan saat ini kami sudah mengadakan ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu.
dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMasyiah, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Dan selamat hari Minggu. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom.